Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Tajul Arus halaman 32, beliau memberikan wejangan pesan yang sangat baik kepada kita di dalam masalah mengedepankan kualitas ibadah. Beliau berkata, fa'alaika bihusnil amali la bikasratihi. Hendaklah kita mengedepankan aspek bagusnya ibadah daripada banyaknya ibadah. Jadi kualitas ibadah harus kita dahulukan daripada kuantitas ibadah. Famisalu kasratil amali ma'adamil husni fihi kasyabil wadi'ati saman. Karena ibadah yang hanya banyak saja tapi tidak bagus atau kualitasnya buruk, maka seperti pakaian yang banyak tapi harganya murah. Kita punya pakaian satu lemari tapi harganya murah. Sedangkan wa misalu qillatil amal ma husnihi, sedikitnya amal ibadah secara kuantitas sedikit tapi secara kualitas bagus. Ma husnihi, bagus ibadah tersebut sesuai dengan keilmuan fikihnya, kemudian ikhlas dalam melaksanakannya hanya untuk Allah, tidak tersisih pria, maka bagus secara kualitas. Kathiyabil qalilatir rafi'atis saman, itu seperti baju yang hanya satu style saja, baju yang hanya beberapa potong saja tapi mahal harganya. Kal yakutati, seperti intan yakut saja. Sogirun jirmuha musirun samanuha, kecil bentuknya mahal harganya jika dibandingkan dengan batu kali, bongkahan batu gali yang begitu besar, besar bentuknya, besar bongkahannya tapi murah harganya. Faman asghala qalbahu billah, barang siapa yang menyibukkan hatinya kepada Allah, kemudian wa'alajahu mimma yatrau alaihi minal hawa, dia selalu mengobati hatinya dari perkara-perkara yang silih datang berganti kepada hatinya berupa hawa nafsu, maka kana afdhala mimman yaksiru minal sholati wasiyam, maka itu lebih utama daripada orang yang memperbanyak sholat saja ataupun puasa saja tapi secara kualitasnya buruk. Dia sholat duha hingga 8 rakaat, dia sholat witir hingga 11 rakaat tapi tidak bisa khusyuk, tidak bisa hadir hatinya pada saat melaksanakan sholat. Misalu man sholat sholata bi ghairi huduri qalbin, perumpamaan orang yang sholat tanpa mendapatkan khusyuk di dalam hatinya, tanpa menghadirkan dirinya ibadah kepada Allah, kaman ahdalil maliki mi'ata sundukin farigoh, ibarat orang yang menghadiahkan seorang raja 100 peti tapi isinya kosong. Fayastahiku al-kubata minal malik, maka akan membuat sang raja marah dan maka dia akan dihukum karena dianggap telah melecehkan sang raja mengirimkan hadiah 100 peti tapi isinya kosong. Sedangkan waman shollaha bihuduril qalbi, barang siapa yang melaksanakan sholat dengan hadirnya hati sekalipun tidak banyak, maka kana kaman ahdalahu yakutatan tusawi al-fadinar, dia ibarat menghadiahkan kepada seorang raja satu intan yakut yang kecil tapi senilai seharga dengan 1000 dinar ataupun mahal harganya. Maka fa'innal malika yadhkuruhu alaiha daiman, sang raja akan senantiasa ingat dengan orang tersebut karena hadiah yang begitu besar. Iya, jadi ibaratnya kita melaksanakan sholat tidak bisa khusyuk tapi banyak kualitasnya, banyak kuantitasnya. Kita laksanakan sholatnya banyak rakaat sekali tapi tidak bisa hadir hati kita pada saat sholat tersebut, apalagi tidak sesuai dengan keilmuan fikihnya. Ini jeblok dari segi kualitas, bukan hanya tidak mendapatkan pahala tapi juga tidak diterima. Sedangkan kita yang hanya sholat 2 rakaat saja, yang hanya 4 rakaat saja, tapi pada saat sholat kita benar-benar meyakini ibadah kepada Allah, kita bisa hadir hati kita, kemudian khusyuk dalam melaksanakannya sesuai dengan keilmuan fikihnya, maka 2 rakaat tersebut lebih utama daripada ribuan rakaat yang dilakukan oleh ahli ibadah tapi tidak dengan ilmunya. Karenanya qalilul ilmi khairun min katsiril amal, sedikitnya ilmu bila diamalkan lebih utama daripada banyaknya ibadah tapi tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuannya. 2 rakaat dari orang yang berilmu kemudian bagus dari segi ibadah, khusyuk dia dapatkan, lebih utama daripada ribuan rakaat dari orang yang memang riya di dalam melaksanakan ibadahnya. Mudah-mudahan wejangan daripada Imam Ibnu Athaillah ini
dapat kita ambil manfaat dan kita aplikasikan dalam ibadah kita sehari-hari, entah itu sholat, entah itu puasa, zikir, sholawat, dan lain sebagainya, agar senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah dan bernilai pahala yang sangat besar, sekalipun secara kuantitas sedikit kita melaksanakannya, tapi besar sekali pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari ibadah yang tertolak, kita dihindarkan dari penyakit-penyakit hati, kita dihindarkan dari segala bahaya-bahaya yang bisa menimpa kepada ibadah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab.